Hack and slash juga dikenal sebagai hack and slay atau slash 'em up, merujuk pada jenis permainan yang menekankan pertempuran dengan senjata berbasis melee seperti pedang atau pisau. Kadang juga ada yang memakai senjata berbasis proyektil seperti senjata api. Hack and slash juga dari subgenre beat 'em up yang fokus pada fighting dengan tangan kosong. Hack and slash adalah salah satu genre yang cukup populer pada era 2010-an. Banyak game dari genre tersebut yang kita mainkan di masa PS2 seperti God of War dan juga Devil May Cry. This party's getting crazy. Let's rock. Dua game tersebut memiliki story per stage atau scene-nya. Seperti di God of War 2, Kratos akan membantu Spartan melawan anak buah para dewa di Sephiroth. Lalu setelah gagal melawan Zeus, Kratos akan dipindahkan ke Underworld. Lalu untuk Devil May Cry 3, progress story-nya dari per stage atau per mission. Yang kita pilih misalnya mission 3 melawan Cerberus dan bertemu dengan Lady, mission 5 melawan Agni dan Rudra, dan di misi 13 kita akan bertemu lagi dengan Vergil. Lalu seterusnya sampai progress story-nya selesai. Dua game ini adalah contoh besar dari game-game lainnya yang memiliki racikan yang sama dengan gimmick yang berbeda. Tapi ada beberapa game secara mindlessnya kita mengajar musuh tanpa memikirkan story, tanpa memikirkan control input ataupun weakness musuh, dan memiliki beberapa karakter yang bisa kita mainkan dengan gaya bermain yang berbeda dan variatif. Genre game tersebut biasa disebut Musou game, atau forum game sekarang lebih sering menyebutnya warrior game. Tetapi sekarang saya tidak ingin membahas pionirnya dari Musou atau warrior gamenya. Di sini saya ingin membahas game yang mungkin tidak akan pernah ada lagi di era modern game sekarang ini. Pada saat itu, game tersebut cukup booming karena mempopulerkan gameplay yang unik dan addicting bagi player. Untuk menyaingi itu, Capcom merilis game yang bertemakan Sengoku Jepang. Game ini memiliki style yang sama dengan game yang dibuat oleh Koei Tecmo, yaitu Dynasty Warrior, karakter yang bervariasi dengan kepribadian yang berbeda, pengisi suara yang badass, dan yang terakhir, mindless gameplay. Game tersebut yaitu Sengoku Basara atau Devil King. Kenapa disebut Devil King? Karena Capcom ingin memonopoli kepopuleran Devil May Cry di barat, lalu mencobanya di Sengoku Basara. The main problem area is up here. Kalau kalian merasa belum pernah main game Sengoku Basara 1 atau asing mendengar Devil King, tidak perlu khawatir. Bahkan di negaranya terjual 650.000 untuk sequelnya saja, dan Devil King hanya 200.000 lebih saja. Walaupun begitu, kita tidak bisa melupakannya begitu saja. Tanpa Devil King, sequelnya tidak akan rilis. Sengoku Basara 2 yang dirilis pada tanggal 27 Juli 2006, kesuksesannya membuat Capcom merilis kembali dengan judul Sengoku Basara 2 Heroes di tahun 2007. Walaupun game ini hanya hadir dalam bahasa Jepang, tidak memungkiri bahwa kita semua suka dengan game ini. Apa kalian tahu tentang Bakage? Bakage biasa disebut dengan stupid game yang memiliki konsep yang aneh atau tiba-tiba aneh. Bukan berarti Bakage itu jelek, beda lagi dengan Kusoge yang artinya emang benar-benar sampah, unplayable, dan banyak bug juga. Classify game sebagai Bakage terbagi dua, yaitu jika game memiliki tema yang aneh, tapi tetap bagus, contohnya Bisi Basi, Team Buddies, The Wonderful 101. Yang kedua, jika game yang kayak normal di luar, tapi ketika dimainkan memiliki elemen-elemen aneh yang sulit dianggap serius. Dilihat dari manapun, Sengoku Basara 2 kelihatan normal, tapi ketika dimainkan, LeBron James.
Scream if you love Sengoku Basara 2 Heroes. Thank you, guys! 精進あるのみ Thank you, guys! Terakhir rilis game yaitu Sengoku Basara Sanada Yukimura Den pada Agustus 25, 2016. Dan gamenya tidak terlalu receive well. Ada dua alasan kenapa franchise ini berada di ujung jurang. Alasannya yaitu yang jelasnya Dynasty Warrior dan juga produsernya. Kepopuleran Dynasty Warrior mengalahkan Sengoku Basara telak tidak hanya internasional, bahkan di negaranya sendiri juga. Sulit untuk mengetahui berapa banyak game yang kejual, tapi kita bisa compare dari beberapa sel. Samurai Warrior 4 PS3 terjual 40.000 unit, di PS4 terjual 240.000 unit. Bandingin sama PS3 Sengoku Basara 4 terjual 70.000 unit. Misalnya kalau ada yang bilang, Apa itu Sengoku Basara yang PS3 ngalahin Samurai Warrior PS4? itu baru di Jepang, belum di worldwide-nya. Dan itu juga cuman di franchise Samurai Warrior. Belum warrior-warrior lainnya, termasuk Golden Boy-nya Koei Tecmo, Dynasty Warrior. Bahkan Dynasty Warrior 9 yang ampas kejual 280.000 unit. Mau tahu berapa Basara 4 kejual? Estimasinya yaitu 240.000 unit. Kalah sama Dynasty Warrior 9. Bahkan kalau dibandingin sama Yukiden, Sanada Yukimura bisa lebih sedih lagi. Lalu kenapa dengan produsernya? Di thread yang sama yang saya bahas tentang Cell gamenya, ada juga masalah produsernya. Banyak yang dibahas, bahkan mungkin bisa dibuat video terpisahnya. Tapi intinya, produsernya terlalu pengen nyamain kayak Samurai Warrior, dan semua fans kecewa dengan hal itu yang dianggap tidak original. Sengoku Basara 2 Heroes adalah game novelty yang sulit digantikan. Berbeda dengan Dynasty Warrior 5, lalu ke-8, semua fiturnya upgrade banget, jadi sulit untuk buat balik lagi ke Dynasty Warrior 5. Sengoku Basara 2 adalah peak Basara tidak hanya sebagai game, tapi sebagai franchise yang menyediakan media lain, seperti komik dan animenya juga. Dan sekarang, gak akan game yang bisa nyanyiin Sengoku Basara 2 Heroes di modern era ini.